Selamat sore teman-teman. Puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi di sini walaupun online. Kita mau bersyukur ya karena masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk masih bisa kebaktian walaupun online. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Kita naikin satu pujian ini. Rohmu yang hidup. Kita nyanyiin pujian ini dari awal lagi. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Kau berikan hari ini. Tuhan, kami hari ini mau kebaktian Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa kebaktian dengan baik, supaya kami bisa menaikkan puji-pujian yang berharga di mata-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih juga atas segala berkat yang telah Kau beri, kesehatan, kepintaran, segala yang telah Kau beri Tuhan selama ini. Tuhan juga terima kasih telah menjaga kami selama ini, sehingga kami bisa berkumpul kembali di kebaktian ini melalui online Tuhan. Tuhan terima kasih, sekarang kami ingin menaikkan pujian-pujian lagi Tuhan untuk-Mu, kiranya hanya Engkau yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat sore teman-teman, apa kabar? Sehat-sehat ya, puji Tuhan. Aku senang banget bisa dikasih kesempatan untuk
menjadi worship leader hari ini. Sekarang kita mau naikin satu pujian lagi, bersorak. Puji Tuhan, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau siapkan hati buat menerima firman Tuhan.
kita naikin pujian ini. Walaupun baru, aku harap kita bisa belajar bareng-bareng ya. Sambutku datang, kau memelukku seusai lama, kau menungguku. Sungguh aku tak layak, aku tak layak Bapa. Kau dekapku, kau katakan betapa berhargaku bagimu. Bapa, biarkan aku tersungkur di kakimu, menyembahmu, mengikutmu, menyenangkanmu sampai ujung nafasku. Kita naikin pujian ini dari awal lagi. Kita belajar bareng-bareng ya buat naikin pujian ini. Bapa, ini aku Bapa, menghampirimu dalam segala kelemahanku. Bapa, kau sambutku datang, kau memelukku seusai lama, kau menungguku. Sungguh aku tak layak, aku tak layak Bapa. Kau dekapku, kau katakan betapa berhargaku bagimu. Bapa, biarkan aku tersungkur di kakimu, menyembahmu, mengikutmu, menyenangkanmu sampai ujung nafasku. Terapa selami kasihmu tak ku mandang.
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pemuda dan remaja, pada hari ini kita kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Saudara sudah menyanyi, memuji Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hati kita, pikiran kita diisi lagi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada pengurus pemuda remaja yang mempercayakan pelayanan hari ini kepada saya. Tema yang saya dapat adalah tentang I need you Lord. Dan minggu ini subtemanya atau judulnya adalah kesibukan. Kalau saudara tahu arti kesibukan atau busy adalah banyak yang dikerjakan, lalu penuh kegiatan, lalu bisa juga rajin. Dan busy ini merujuk kepada orang, tempat, keadaan. Contoh, kalau itu merujuk kepada orang, jika kamu sibuk, kamu sedang bekerja keras atau memberikan perhatian kepada hal-hal tertentu. Misalnya, Mama sibuk di dapur. Oh, berarti kita tahu mungkin sedang memasak. Dan juga contoh lain, murid-murid sibuk dengan latihan soal yang harus dikerjakan. Inilah kesibukan ya dari orang-orang. Lalu kalau kesibukan itu busy itu merujuk kepada tempat, contohnya dikatakan sibuk suatu tempat ini kalau penuh aktivitas atau penuh orang-orang. Misalnya, suatu restoran sibuk pada jam-jam makan siang. Kemudian jalan raya yang sibuk karena banyak kendaraan melintas. Kalau di jalan Asia Afrika, itu jalanan sibuk ya, sebab dekat perkantoran, jadi banyak kendaraan yang melintas di situ. Lalu contoh busy yang merujuk kepada keadaan. Periode sibuk, waktu-waktu yang sibuk, keadaan yang sibuk, banyak hal yang harus dilakukan pada saat-saat itu, pada periode itu. Misalnya, akhir bulan, karyawan membuat laporan kerja, jadi sibuk sekali di akhir bulan. Atau menjelang Natal, ada persiapan-persiapan latihan, dekorasi, itu juga periode sibuk. Nah saudara, tapi di tengah kesibukan yang kita lakukan, ingatlah bahwa kita adalah manusia yang membutuhkan Tuhan. Kita bisa bekerja, beraktivitas, itu karena berkat dan kesempatan dari Tuhan. Saya tidak tahu saudara-saudara di masa pandemi ini apakah lebih sibuk bekerja atau tidak. Saya tidak tahu keadaan saudara masing-masing. Tapi dalam kesibukan apapun, kita harus ingat bahwa kita ini membutuhkan Tuhan. Dia yang tahu persis keadaan kita. Nah, saudara, dunia ini mengeluh-elukan prestasi. Kalau saudara dilihat banyak kerjaan, saudara dilihat rajin, maka akan dipromosikan. Dunia itu melihat prestasi, mengeluh-elukan prestasi. Dan kalau sudah ada prestasi yang mereka lihat, mereka akan terus berkata, ayo lakukan lagi. Jadilah yang terbaik supaya semakin meningkat. Itu yang dunia inginkan. Begitu sibuk dalam pekerjaan, dalam kegiatan. Tetapi Tuhan bisa berbisik,
tenanglah, ketahuilah bahwa Akulah Allah. Sebab hanya dekat dengan Allah kita tenang. Coba kalau saudara sibuk, apakah bisa tenang? Malah kalau kita lihat orang kok dia tidak sibuk, kita sering menegur, ayo bantu kerja. Itulah saudara, pekerjaan, kesibukan itu yang seringkali menyita waktu kita, sudah tidak tahu, sudah jam segini belum makan. Karena ada kesibukan, ada pekerjaan, ada aktivitas yang harus kita lakukan. Kita akan melihat contoh dalam Alkitab. Ada suatu kesibukan di dalam sebuah rumah. Kisah ini tentu saudara-saudara sudah sering dengar atau saudara-saudara baca. Mari kita buka Alkitab dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Sampai di sini kita baca ayat-ayat firman Tuhan. Saudara, ketika itu ada seorang perempuan yang bernama Marta menerima Yesus dan murid-muridnya di rumahnya. Dia membuka pintu rumahnya untuk Yesus dan rombongan pada saat itu. Lalu dia punya saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Kita bayangkan saat itu ya saudara, sementara banyak tamu di rumah dari Marta, Maria. Tetapi Maria hanya duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan Yesus berbicara. Dia begitu terpesona pasti ya. Dia kagum firman-Nya Tuhan, perkataannya Tuhan, itu kata-katanya indah. Lalu menyejukkan, menyegarkan, dan juga penuh kuasa. Pasti dia duduk dekat kaki Tuhan, dia memperhatikan, wah Yesus sedang menyampaikan firman. Dia duduk di situ, sementara Marta melakukan kegiatan yang lain. Dia tidak berada dekat dengan Yesus. Sedangkan Maria begitu akrab. Keakraban bisa dirasakan oleh Maria pada saat itu, ketika dia mendengar Tuhan Yesus sedang sedang ngobrol ya, mendengarkan perkataannya, dia sedang ngobrol, sedang menyampaikan firman Tuhan. Nah, saudara, di ayat 40 ditulis, sedang Marta sibuk sekali melayani.
Dia sibuk dengan berbagai persiapan. Dia siapkan ini, siapkan itu. Saya tidak tahu apa dia kasih kode mungkin dari balik tembok ya. Atau apa, saya tidak tahu ya. Tapi sedang dia sibuk melayani. Dia melakukan persiapan-persiapan. Sebenarnya dia antusias, saudara, untuk mempersiapkan, untuk melayani. Tetapi kesibukannya ini nyaris membuat dia kehilangan kesempatan untuk mengenal Yesus. Saking sibuknya, sibuk sekali. Itu bisa membuat dia nyaris kehilangan kesempatan untuk mengenal Yesus. Dia membebani dirinya dengan kesibukan. Dia terus menenggelamkan diri, memusatkan perhatiannya itu pada suatu hal. Dia pada awalnya membuka pintu rumahnya untuk Yesus. Tapi apakah dia juga membuka pintu hatinya untuk Yesus? Untuk mengenal Yesus lebih lagi. Nah, kita baca terus ya. Ia mendekati Yesus. Marta ini mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Dia mendekat, tetapi bukan mendekat untuk mendengar perkataan-perkataan Tuhan, untuk berbincang-bincang, untuk ngobrol dengan Tuhan. Melainkan dia tanya, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Nah, saudara, apakah Yesus tidak peduli? Tentu Yesus peduli. Yesus tahu segala keberadaan kita. Keadaan kita, Yesus tahu. Keadaan Marta, Yesus tahu. Mungkin dia bukan saja hanya sibuk melakukan persiapan, sebab di ayat selanjutnya Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Jadi kesibukannya ini karena ada kekhawatiran, ada kesusahan. Dia menyusahkan diri dengan banyak perkara. Marta tanya, "Tuhan, tidakkah engkau peduli?" Tetapi Tuhan itu peduli. Itulah sebabnya dalam kesibukan sebenarnya Marta sangat membutuhkan Tuhan. Dalam kesibukannya melakukan persiapan, melayani Yesus dan murid-muridnya, dia sebenarnya sangat membutuhkan Tuhan. Tetapi dia terlalu terpaku pada suatu hal, yaitu pekerjaannya, kesibukannya itu. Dan saudara lihat di ayat yang terakhir, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Puji Tuhan. Saat ada kekhawatiran, ada kesusahan, ada keadaan yang membuat kita susah, Tuhan sebenarnya dengan tangan terbuka, Dia mengajak kita untuk mendekat. Begitulah yang Tuhan katakan kepada Marta, bahwa Maria memilih bagian yang terbaik. Dia ingin kita mendekat kepadanya.
walaupun ada kesibukan, ada aktivitas yang banyak, kegiatan yang banyak, tapi Tuhan ingin kita mendekat, lebih mengenal Dia. Kita ada di hadirat-Nya. Kita, saudara, sebagai manusia pasti terbatas melakukan kegiatan kita dengan kesibukan kita. Kita terbatas, tidak bisa semua kita kerjakan. Tetapi hanya satu saja yang perlu, yaitu apa, saudara? Yaitu kita mendengar perkataan Tuhan. Dengar, ada firman Tuhan, saudara dengar. Dalam doa, saudara bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Ketika saudara beribadah, saudara sedang datang mendekat kepada Tuhan. Dan itulah bagian yang terbaik yang Tuhan inginkan. Waktu kita meluangkan waktu, ketika kita meluangkan waktu untuk mendengar suara Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang kita butuhkan. Sibuk itu tidak salah ya saudara. Malah kalau kita diam saja tidak bekerja, rasanya tidak enak. Sibuk itu tidak salah. Punya kegiatan, aktivitas tidak salah. Tapi ingat bahwa ketika kita sibuk, kita juga harus memberikan waktu kita untuk mendengar perkataan Tuhan. Datang mendekat kepada Tuhan. Lebih mengenal Tuhan. Yesus saja mengerjakan pekerjaan dari Bapa yang mengutus Dia. Kita ini adalah anak-anaknya juga. Ya, kita adalah anak Tuhan. Dan kalau kita adalah anaknya, kita anak Bapa, maka semakin jelas kalau kita dekat dengan hati Bapa, kita akan semakin jelas melihat hatinya bagi dunia ini. Kita akan tahu, oh ini yang Tuhan inginkan bagi keadaan dunia, bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang belum percaya. Kalau semakin kita dekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi, mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan, kita akan tahu hatinya Bapa bagi dunia ini. Dan selanjutnya saudara, barulah kita melayani, kita membantu, mengasihi dengan kesadaran bahwa ketika kita melakukan hal yang terkecil sekalipun, kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Ayat yang terakhir, mari kita baca dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Puji Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan, aktivitas saudara, kesibukan saudara, lakukanlah itu seperti saudara melakukan untuk Tuhan. Dan jangan lupa, kalau kita membutuhkan Tuhan, kita harus lebih mengenal Dia. Datang mendekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus akan berbicara lebih jauh, memberikan pengertian dalam kehidupan kita. Setelah mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini bagi kami. Engkau kembali mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Setiap tugas,
setiap aktivitas yang kami lakukan ya Tuhan. Kiranya selalu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang selalu campur tangan, supaya ketika kami melakukan kesibukan kami tidak lupa Engkau ya Tuhan. Kami mau belajar untuk lebih mengenal Tuhan, datang mendekat, sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Roh Kudus teruslah berbicara dalam hidup kami, supaya kami belajar melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepukan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Terima kasih, God bless you all. Ketemu lagi minggu depan.